Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Nugraha Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Sumber Daya Insani dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nafis Surya Bayu Aji dengan NIM 6304002200098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Islamic Leadership dan Work Motivation terhadap Employee Performance dengan Organizational Commitment sebagai variabel moderasi. Studi pada karyawan PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Langsung saja, yang pertama yaitu memasuki latar belakang. Terdapat fenomena bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan terkait menurunnya kinerja karyawan. Data Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS menunjukkan bahwa pada Februari tahun 2024, jumlah pekerja penuh waktu di Indonesia hanya mencapai 65,6%, turun dari 66,48% pada Februari 2023. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia mengalami penurunan kinerja karyawan. Terdapat juga fenomena penurunan kinerja karyawan di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang yang menunjukkan penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini menunjukkan kinerja turun dari 100% menjadi 80%, sementara disiplin waktu turun dari 84% menjadi 60%. Hal ini menandakan adanya masalah dalam kinerja pegawai di PT tersebut. Selanjutnya, di latar belakang juga menjelaskan tentang deskripsi variabel dan berbagai perbedaan hasil penelitian oleh masing-masing variabel, yaitu Islamic Leadership, Work Motivation, dan Employee Performance, dan variabel moderasi juga yaitu Organizational Commitments. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu memasuki rumusan masalah. Terdapat 4, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh Islamic Leadership terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Yang kedua, bagaimana pengaruh Work Motivation terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Yang ketiga, bagaimana Organizational Commitments memoderasi hubungan antara Islamic Leadership terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Yang keempat, bagaimana Organizational Commitment memoderasi hubungan antara Work Motivation terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Untuk yang selanjutnya yaitu memasuki tujuan peneliti. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh Islamic Leadership terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh Work Motivation terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana Organizational Commitment memoderasi hubungan antara Islamic Leadership terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Yang terakhir, untuk menganalisis bagaimana Organizational Commitments memoderasi hubungan antara Work Motivation terhadap Employee Performance di PT Kokapura Ahmad Yani Semarang. Baik, selanjutnya memasuki telaah pustaka, yaitu di sini terdapat tabel riset gap yang menjelaskan berbagai hasil penelitian dari hubungan moderasi terdahulu. Nah, di tabel ini menjelaskan perbedaan dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh Islamic Leadership terhadap Employee Performance. Di sini dari peneliti Amelia tahun 2022 menunjukkan hasil penelitian Islamic Leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Performance. Sedangkan dari peneliti Kustia dan Nugraha ini tahun 2020, Islamic Leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Employee Performance. Kemudian yaitu pengaruh Work Motivation terhadap Employee Performance. Di sini dari peneliti Mariani et al. Tahun 2021, Work Motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Performance. Sedangkan dari peneliti Jafar et al. Tahun 2023 menunjukkan motivation tidak berpengaruh signifikan terhadap Employee Performance. Selanjutnya yaitu Organizational Commitment sebagai variabel moderasi. Penelitian Prasetyo et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa Organizational Commitment mampu memoderasi hubungan antara Islamic Leadership dengan
employee performance. Kemudian dari Suwartina dan Satyarta tahun 2019 menunjukkan organizational commitment mampu memoderasi hubungan antara work motivation dengan employee performance. Baik, selanjutnya yaitu memasuki kerangka teori. Teori utama atau grand teori yang menjadi dasar untuk mengukur dan mengkaji hubungan antara variabel dalam penelitian ini mengacu pada teori of planned behavior atau disingkat TPB, yang menjelaskan bahwa perilaku individu termasuk kinerja karyawan dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku. Dalam konteks ini, Islamic leadership dan work motivation mempengaruhi niat serta tindakan kinerja karyawan, sementara organizational commitment berperan sebagai moderator yang memperkuat dan memperlemah hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu memasuki kerangka penelitian. Terdapat gambar kerangka yaitu yang dimana menjelaskan bahwa Islamic leadership sebagai variabel X1 dan work motivation sebagai variabel X2 dan employee performance sebagai variabel Y dan organizational commitment sebagai variabel Z atau moderasi. Baik, selanjutnya memasuki metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada PT Kokapura Ahmad Yani Semarang yang beralamatkan di Bandara Ahmad Yani, Jalan Puat Ayani, Tambak Harjo, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50129 Indonesia. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Seluruh karyawan PT Kokapura Ahmad Yani Semarang yang berjumlah 84 orang dan menggunakan sampel jenuh atau semua populasi. Dikarenakan populasi yang termasuk sedikit dan masih berkemungkinan untuk menjadikan semua populasi sebagai sampel. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Selanjutnya, skala pengukuran. Dalam penelitian ini, pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner akan diukur dalam menggunakan tipe skala Likert, yang dimana di sini disajikan tabel kategori dari skala Likert, yaitu ada 5. Yang pertama sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel Islamic leadership merupakan kepemimpinan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Indikator untuk mengukur Islamic leadership menurut Arsyad dalam Maulidiyah yaitu yang pertama asyidik, yang kedua al-amanah, yang ketiga al-fatonah, yang keempat at-tablik. Yang kedua yaitu variabel work motivation. Menurut Lewandowski dalam Kamajaya dan Nurani, work motivation adalah dorongan oleh kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku dan sikap kerja serta mempengaruhi peningkatan kinerja. Indikator menurut Kusuma dalam Gunawan yaitu yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan rasa aman dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, yang kelima kebutuhan perwujudan diri. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel employee performance merupakan timbal balik dari usaha dan kontribusi yang mampu dikerjakan atau dihasilkan oleh seorang individu terhadap tugasnya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Berikut indikatornya yaitu yang pertama kualitas pekerjaan, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, yang kelima kemandirian. Hal ini disampaikan oleh Nugraha. Untuk variabel yang terakhir yaitu ada organizational commitments. Komitmen organisasi menggambarkan seberapa kuat tingkat keterikatan karyawan terhadap organisasi tempatnya bekerja. Menurut Allen dan Meyer dalam Maulidiyah ada 3 elemen komitmen organisasional yang menggambarkan kondisi psikologis hubungan individu dengan organisasi dan mempengaruhi keputusan untuk bertahan atau meninggalkan organisasi, yaitu yang pertama ada komitmen efektif, yang kedua komitmen continuance, yang ketiga komitmen normatif.
Oke, untuk yang terakhir di sini ada metode analisis data. Yang pertama terdapat uji instrumen penelitian yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji statistik, yaitu yang pertama ada uji parsial atau uji T, uji signifikan simultan uji F, koefisien determinasi uji R-square. Yang selanjutnya ada uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Yang terakhir yaitu uji moderate regression analysis atau yang disingkat MRE. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan software IBM SPSS 26, alat ilmiah yang dapat membantu mengolah data statistik dengan cepat dan akurat dan menyajikan informasi yang dicari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.